Pertanyaan yang sangat membagongkan sekali. Pernahkah kalian beli teh pucuk atau sabun Novo ataupun camilan di Alfamaret, di Alfamidi, di Dandan? Atau mungkin kamu mampir sekedar minum kopi, isi ulang pulsa atau beli snack murah untuk anak di warung-warung? Apakah kalian tahu semua itu bisa jadi bagian dari jaringan besar yang dikendalikan satu perusahaan yang bernama perusahaan besar raksasa yang bernama PT Sigmantara Alfindo. Baik, hari ini kita akan bahas bagaimana kamu hidup di tengah ekosistem retail yang tampaknya luas, tapi sebenarnya dikuasai oleh satu kekuatan. Ada bisa dibilang bahwasanya kita tergantung terhadap perusahaan itu. Mau mandi kita harus bukan harus ya. Kita pakai produknya itu. Mau sabun, mau shampoo atau mau baju, mau semacamnya, bahkan sampai pulsa HP pun, jaringan pun mereka yang menguasai. Yaitu PT Sigmantar Alfindo ini, perusahaan raksasa di Indonesia. Jadi siapa sih sebenarnya PT Sigmantara Alfindo ini? Kok bisa menguasai banyak sektor perekonomian di Indonesia? Bahkan ini menggurita. Jadi PT Sigmantara Alfindo ini atau yang kita kenal juga sebagai Alfa Corp adalah pemilik jaringan retail paling besar di Indonesia. Apa saja contohnya? Misalkan ini ya, Alfamart itu milik dia, Alfamidi, kemudian Lawson Indonesia, kemudian Alfa Express dan Alfa X. Tapi mereka bukan cuman pemilik toko, mereka juga mengatur. Mengatur apa? Ya mengatur produk di rak, sistem distribusi, hingga merek-merek privat label seperti susu 1 liter, merek Alfamaret, minyak goreng hemat, mie instan Alfamaret, cereal Alfamaret Choco, dan semacamnya. Jadi setiap kali kamu beli produk-produk murah berlabel Alfamaret, sebenarnya kamu mendukung satu sistem ekonomi yang sangat terkoordinir serta terkonsolidasi. Jadi keseharian kita bergantung kepada mereka. Mari kita lihat produk sehari-hari yang sering kita beli seperti teh pucuk harum misalkan. Dijual eksklusif dan populer di Alfamaret atau di warung-warung. Mie instan hemat, kemudian privat label Alfamaret, sabun mandi Novo atau minyak telon Mitu, distribusi lewat jaringan Alfa. Kemudian keripik, wafer dan air mineral merek Alfamaret diproduksi lewat vendor eksklusif. Bahkan produk kebutuhan bayi, popok dan kosmetik seperti masker wajah banyak yang berasal dari brand internal ataupun vendor tunggal Alfacom. Mereka tidak hanya menjual tapi juga mengendalikan pasokan, kemudian harga, bahkan kebiasaan konsumen. Mereka kendalikan. Sebab apa? Mereka adalah perusahaan besar yang bahkan lebih dari setengah dikuasai mereka di Indonesia. Sektor-sektor ini lebih dari setengah di Indonesia itu dikuasai mereka. Jadi sangat sangat apa ya namanya ya? Ketika berbicara seperti ini, seakan-akan kita itu hanya numpang hidup di Indonesia, numpang hidup. Sebenarnya kita ini milik mereka dalam artian, dalam tanda kutip ya. Bukan berarti gitu ya, tetap kalau kita milik Allah ya. Siapapun itu ya, dunia semesta ini milik Allah. Kemudian apakah ini bentuk pertanyaan selanjutnya, apakah ini bentuk dari monopoli yang terselubung? Ya secara hukum Alfamaret dan anak usahanya bukan monopoli ya. Tapi ketika satu grup menguasai, sebentar, maaf tadi ada pembeli ya. Oke, kita nyampe mana tadi sudah?
Ya, jika satu grup ataupun satu perusahaan menguasai berbagai banyak sektor seperti jaringan distribusi, produksi brand sendiri, akses lokasi strategis, vendor eksklusif, maka mereka bisa mengunci pasar istilahnya. Tidak ada istilah invisible hand di sana. Tidak ada tangan-tangan tak terlihat dalam teorinya Adam Smith itu kan ada teori invisible hand, tangan-tangan yang terlihat. Biarkan pasar yang menentukan harga, biarkan pasar yang bersaing, begitulah. Biarkan mereka secara kompetitif untuk apa namanya eh, mengelola pasar. Tapi kalau sudah sebegini, siapa yang mengelola pasar? Kan begitu. Jadi akibatnya warung-warung susah bersaing seperti warung kecil, kemudian produk luar sulit masuk, kemudian konsumen hanya disuguhi ya hal-hal yang itu-itu saja. Ini yang disebut sebagai kuasi monopoli atau eh, oligopoli, ya retail terselubung. Jadi kemudian kita harus bertanya, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa lakukan di hadapan perusahaan raksasa ini, raksasa perusahaan yang bahkan menguasai seluruh sektor perekonomian, sektor pangan, sektor ya semuanya kadang ketika dipikir-pikir bisa sebagian bahkan semuanya. Ya apa yang kita bisa lakukan? Solusinya bukan untuk anti, bahkan solusi ini bukan untuk anti minimarket ataupun eh, toko modern dan sebagainya. Tapi kita sadar eh, apa? Sadar dan seimbang bahwasanya harus sadar dan harus bisa berpikir bagaimana kita bisa membantu masyarakat-masyarakat kecil, pedagang-pedagang kecil misalkan, terutama bagi UMKM yang secara modal memiliki yang modal minim, maka setidaknya kita juga belanja di warung-warung lokal, warung kecil, kemudian dukung produk-produk UMKM, kemudian edukasi diri tentang siapa pemilik di balik merek-merek ini. Kita harus bertanya setidaknya, Unilever, Japan dan sebagainya, siapa yang memiliki ini ya? Jangan-jangan kita beli, kita hanya sabun setiap hari, keramas setiap hari dengan sampo-sampo mereka, kita makan roti setiap hari, minum susu setiap hari dengan produk-produk mereka yang secara tidak langsung menyumbang kemajuan-kemajuan negara-negara lain. Mungkin saja seperti itu ya. Mungkin saja seperti itu. Ya, secara tidak langsung kita dijajah. Bisa dikatakan seperti itu. Uang yang kita belanjakan itu masuk kepada mereka. Mereka ya siapa? Makanya kita harus tahu. Kemudian kesimpulannya, kita pikir kita bebas memilih secara produk. Kita bebas memilih produk-produk apa. Kita pikir selama ini kita bebas memilih sebagai konsumen. Padahal sebenarnya kita diarahkan. Ya ternyata kita banyak dari pilihan kita itu sudah diatur sejak produk itu sampai ke rak. Sudah berseleweran di pasar. Jadi sekarang pertanyaannya, kamu masih merasa punya pilihan? Apakah kamu merasa bebas? Merasa inferior? Kalau sebenarnya kebutuhan kita sehari-hari itu masih dikontrol oleh mereka dan uang kita masuk kepada mereka. Yuk tulis komentar dulu, komentar bagaimana pendapat kalian.
Ya, pendapat bagaimana ya, pendapat kalian mungkin, "Oh, ini gimana?" Soalnya kemarin itu di komentar saya ketika saya bahas Alfamaret, Indomaret, dan semacamnya, ada yang berkomentar sangat menyakitkan hati. Ya, saya sebagai walaupun saya bukan ahlinya, tapi setidaknya saya baca-baca. Saya juga dengar, saya juga ikut diskusi tentang perusahaan-perusahaan besar yang menguasai sektor pangan, sektor teknologi, kemudian sektor manufaktur. Itu bukan bukan saya ingin menjatuhkan mereka, tidak. Setidaknya kita sadar bahwa kita memang lemah. Kita tidak memiliki apa-apa sebenarnya secara dunia, secara produk pun secara inovasi kita tidak memiliki apa. Bayangkan, mulai dari rokok, mulai dari apa yang kita pakai, mulai dari apa yang kita konsumsi setiap hari, makanan, sabun, minyak, perfume itu kan, sampai korek-korek kuping, ketembat, sampai sampo, sampai sandal, sarung dan semacamnya. Ternyata sebagian bahkan nyampe 90%, 80% paling sedikit itu adalah produk-produk yang hanya dikuasai oleh segelintir orang di Indonesia. Hanya dikuasai oleh segelintir orang. Sangat berbahaya ini kawan-kawan. Berarti kita secara ilmu, secara kemampuan intelektual, kemampuan skill untuk mengolah itu berarti kita masih minim, masih kurang. Kita tidak bisa berinovasi. Kita masih kurang cara ilmu-ilmu seperti itu. Ilmu cara membuat kecap. Itu semuanya kan seakan-akan di Indonesia itu ya. Di Indonesia apa namanya? Semuanya serba bukan milik kita. Semuanya kan asing. Handphone, komputer. Waduh, ini semuanya masuk ke asing. Ya, bukan berarti kita ingin menolak investor-investor asing ya. Justru investor asing itu masuk ke Indonesia itu malah bagus untuk perekonomian. Bagus untuk perekonomian, saya mengakui itu. Tapi kalau kita bisa berpikir lagi, masa kita sabun, korek kuping, peniti, baju, sarung, cancut, dan semuanya, minuman, makanan, semuanya itu bukan produknya kita, tapi produk-produk yang diciptakan atau produk yang dimiliki oleh satu orang di Indonesia. Entah itu satu orang itu orang asing apa benar-benar orang Indonesia. Seandainya masih orang Indonesia mungkin bisa ditolerir. Kalau nanti kemungkinan terburuknya hasilnya itu masuk ke ya asing, ya mau di gimanakan lagi kan seperti itu. Oke, demikian dulu untuk curhatan pagi ini. Sambil jaga warungnya, sambil curhat-curhat seperti ini biar mengolah otak, mengolah otak. Ya karena teringat dengan senior-senior di pondok pesantren seperti Kak Habib dan semacamnya. Saya terinspirasi itu dari Bapak Lutfi yang sampai saat ini masih stay tune, masih sering untuk berdiskusi. Sekarang saya jaga warung, tidak ada teman untuk diskusi. Tapi setidaknya saya bisa meluapkan isi hati saya, meluapkan isi pikiran ke saya ke dalam bentuk video ini. Dan ini semoga bisa memberikan sedikit manfaat, setidaknya sedikit manfaat kepada kalian semua. Akhirnya, see you the next time, the next video, and don't forget to like and subscribe sehingga kalian bisa ikut ya mengikuti curhatan saya seperti itu. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.